Halo Sobat Digital, kembali lagi Anda menyaksikan Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar benua kita. Hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Diawali dengan musibah kebakaran di Pondok Pesantren Nurul Iman Banjarbaru. Kita juga akan menyimak penertiban balap liar di Banjarmasin, kepulangan jemaah haji, hingga proyek infrastruktur pengendali banjir di Cempaka. Bersama saya Aulia Tasya, inilah Jejak Digital selengkapnya. Sobat Digital, duka kembali mengguncang kota Banjarbaru. Kebakaran terjadi di asrama Pondok Pesantren Nurul Iman Ma'had Ba'abut Jalan R.O. Ulin, Gang Amanah, Kelurahan Lok Tabat Selatan pada Rabu malam. Peristiwa ini sempat membuat panik warga sekitar serta para santri yang saat itu tengah berkegiatan di musola. Kobaran api bermula dari lantai 2 bangunan Pondok Pesantren Nurul Iman Ma'had Ba'abut di Kelurahan Lok Tabat Selatan yang digunakan sebagai asrama santri. Saat kejadian, seluruh santri yang berjumlah 78 orang sedang melakukan aktivitas di musola yang masih berada dalam satu kawasan. Para pengajar langsung melarang santri mendekati asrama sambil menunggu bantuan petugas pemadam kebakaran. Terbakar asrama santri. Alhamdulillah semua santri semuanya aman, terkendali dan kegiatannya pun begitu cepat dikarenakan tadi ada mungkin kabel yang putus atau apa kita kurang tahu, dan santri alhamdulillah semuanya aman. Petugas pemadam kebakaran Pemko Banjarbaru bilang pihaknya menerima laporan sekitar pukul 20:05 waktu Indonesia bagian tengah. Selama pemadaman alhamdulillah tidak ada kendala karena dibantu oleh rekan-rekan damkar relawan dari Banjarbaru, Martapura, dan provinsi dan lain-lain. Titik air termasuk sulit, namun banyak bantuan dari tangki-tangki pemadam dari swadaya. Proses pemadaman berlangsung sekitar 25 menit tanpa kendala berarti karena adanya sinergi dari relawan damkar. Akibat insiden ini, 4 kamar asrama beserta seluruh barang-barang dan tempat tidur milik santri hangus terbakar dan tidak dapat diselamatkan. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan total kerugian. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kerusakan akibat kebakaran di Pondok Pesantren Nurul Iman ternyata cukup memprihatinkan. Musibah ini menghanguskan 4 kamar asrama tempat para santri beristirahat. Kejadian ini kontan membuat para orang tua santri panik dan segera mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi anak mereka. Mendengar kabar kebakaran, sejumlah orang tua santri Pondok Pesantren Nurul Iman Ma'had Ba'abut langsung berbondong-bondong datang ke lokasi kejadian demi memastikan kondisi anak-anak mereka. Di antaranya Maskur yang langsung bergegas dari rumah setelah menerima telepon dari anaknya. Dirinya sangat bersyukur karena saat kebakaran sang anak sedang berada di musola yang masih satu kawasan dengan pesantren sehingga bisa selamat tanpa luka. Di rumah langsung ke sini memastikan anaknya kondisi kayak apa anaknya kan gitu. Tadi gimana? Posisi anaknya dilanggar semua tadi para santri. Jadi sudah ketemu anaknya tadi Pak? Sudah? Sudah ketemu? Alhamdulillah sudah ketemu. Kebakaran hanguskan 4 kamar asrama di lantai 2, sementara ruang belajar di lantai bawah mengalami dampak kerusakan. Akibat insiden ini, seluruh santri yang berjumlah 78 orang diungsikan ke musola pondok pesantren. Ruang belajar santri ada di bawah, ruang kamarnya di atas. Gitu. Artinya terdampak juga Pak ya ruang belajarnya kayak gitu? Ruang belajar mungkin ada sedikit terdampak, tapi yang paling fatalnya di asrama tadi, tempat tidur santri. Pasca kebakaran, pihak pesantren akan fokus melakukan pembersihan. Sementara ruang belajar akan kembali dioperasikan proses belajar mengajar seperti biasa setelah kondisi kelas kembali bersih dan kondusif. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Kita beralih ke jejak digital lainnya. Penertiban kendaraan kembali digelar Satlantas Polresta Banjarmasin. Lebih dari 30 unit sepeda motor disita karena terlibat aksi balap liar yang meresahkan. Selaku sanksi kendaraan akan ditahan selama 3 bulan dan pemilik wajib mengembalikan kondisi motor menjadi standar sebelum diizinkan untuk mengambilnya kembali. Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin menyita puluhan sepeda motor karena terlibat aksi balap liar. Penindakan tegas dengan penyitaan ini dilakukan untuk memberi efek jera pada pelaku atas aksinya. Pelaksana Harian Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Timbul RK Siregar menegaskan, upaya pencegahan dan penertiban terus dilakukan dan diharapkan orang tua ikut berperan. Kita cuma menghimbau saja kepada para orang tua untuk bijaklah memberikan kendaraan kepada anak-anaknya, kemudian bantu pengawasan. Karena ini tugas rutin kita akan tetap laksanakan, tapi tanpa ada bantuan orang tua, hal ini juga akan terus berlanjut bagi anak-anaknya. Untuk aksi balap liar yang sangat berbahaya, baik bagi diri pelaku serta pengguna jalan lain, Polresta Banjarmasin rutinkan patroli. Yang berindikasi dengan balap liar jumlahnya ada 35, ya, yang tidak dilengkapi dengan adanya plat nomor, bannya diganti tidak dengan standar, bahkan menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan spion, sudah diaman. Selain penyitaan unit selama 3 bulan terhadap sepeda motor pelaku, polisi wajibkan pemilik kembalikan sepeda motor pada kondisi semula atau standar jika ingin mengambil kembali kendaraan yang disita itu seperti pada ban dan knalpot. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sobat Digital, kepulangan tamu Allah kembali tercatat di Asrama Haji. Jemaah haji kelompok terbang pertama embarkasi Banjarmasin telah tiba di tanah air. Dipastikan seluruh jemaah haji kloter 1 asal Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar ini dalam kondisi lengkap dan tidak berkurang sedikit pun. Syukurlah mereka kini bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Mendarat sekitar pukul 3.47 waktu Indonesia bagian tengah, jemaah haji kloter 1 debarkasi Banjarmasin tiba di Asrama Haji Kamis pagi. Terlihat jemaah haji membawa sejumlah oleh-oleh unik seperti boneka unta. Seperti Fatimah yang rela menenteng 10 boneka unta untuk sang cucu di Banjarmasin. Sementara sejumlah jemaah haji lainnya juga terlihat menggunakan baju dengan payet khas Arab Saudi. Ya, buat cucu. Beli berapa Ibu? Beli berapa tuh? 10. Beli 10. Kenapa nggak ditaruh bagasi, Bu, dibawa aja? Enggak. Oh, Saya. Kalau kesehatan aku ada, saya alhamdulillah Pak. Tapi aku nih ada riwayat diabetes. Tapi alhamdulillah di sana lancar. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kloter 1 debarkasi yang datang dalam jumlah yang lengkap seperti saat keberangkatan, yakni 359 orang. Total embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan sebanyak 6.804 jemaah haji. Hingga saat ini, 5 orang dinyatakan meninggal dunia di Arab Saudi, 3 orang asal Kalimantan Selatan, dan 2 orang asal Kalimantan Tengah. Sampai ada lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Sampai hari ini debarkasi Banjarmasin kita ada 5 jamaah yang meninggal, 2 dari Kalimantan Tengah. Nabila Sheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, pembangunan kembali berjalan di Kota Banjarbaru. Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan segera memulai proyek rehabilitasi box culvert di Jembatan Cambai Cempaka, Jalan Mister Cokrokusumo. Proyek ini ditargetkan dapat mengatasi persoalan banjir sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut. Pekerjaan rehabilitasi jembatan Cambai ini dijadwalkan dimulai pada 8 Juni dan ditargetkan rampung pada awal September. Fokus utama dari proyek ini adalah memperlebar jembatan. Jembatan yang semula berukuran 5,5 meter akan diperluas menjadi 7 meter.
Dengan tambahan struktur beton pendukung, lebar efektif jembatan akan mencapai 7,6 meter dengan total area penanganan jalan mencapai 16 meter. Selama proses pengerjaan, Dinas PUPR akan membangun jembatan darurat agar arus lalu lintas tetap berjalan, namun hanya dapat dilalui kendaraan dengan bobot di bawah 10 ton. Pasti di bawah 10 ton ya. Ya untuk yang di atas semut 6 ke atas 10 ton itu harus datang nanti batu cepatnya. Berapa lama Bu nanti kira-kira rencananya itu dari sekitar tanggal 8 Juni sampai September awal? Rehabilitasi ini mendapat dukungan penuh dari warga karena sudah lama dinantikan sebab posisi jembatan yang sering memicu kecelakaan lalu lintas. Selain itu, gorong-gorong yang terlalu kecil juga sering membuat air meluap ke jalan hingga memicu banjir saat hujan deras. Sering, soalnya ini kan dari atas sampai ke bawah tuh sama-sama di atas kita kelihatan lah jembatan. Mungkin itu juga jadi diperbaiki, banjir ya juga tuh aminnya sering banjir jar. Bawah tuh anunya halus bener lubang tuh. Saluran airnya. Rehabilitasi jembatan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat dan pengguna jalan diminta selalu mematuhi rambu lalu lintas selama proses pengerjaan berlangsung. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini, mulai dari musibah kebakaran, penertiban balap liar, kepulangan jemaah haji, hingga upaya perbaikan infrastruktur daerah. Terima kasih telah menyimak jejak digital, tetaplah waspada di jalan raya, jaga keselamatan, dan teruslah mendukung kemajuan Banua kita. Saya Aulia Tasya, sampai jumpa di rekaman jejak berikutnya. Tetap semangat!